pemarah, nangis waktu-waktu tertentu. Ya, saya pernah nanganin ada anak dari mulai lahir sampai usia 3 tahun tidak pernah berhenti nangis walaupun hanya 1 menit. Gimana itu? Nangis saja. Ya, ketika itu saya sedang meruqyah, orang tuanya datang. Ada meruqyah orang gitu ya. Kemudian orang tuanya datang, dia bilang anaknya ini nggak pernah berhenti nangis selama 3 tahun. Ya, jadi suaranya itu udah nggak ada, nangis. Waktu saya datangnya juga nangis. Saat itu saya belum pernah punya pengalaman kejadian seperti itu, maka saya lakukan dengan keyakinan saya ambil air zam-zam 1 tutup, kemudian saya bacakan beberapa ayat ruqyah, terutama Al-Fatihah, kemudian saya minumkan ke anak itu. Buka mulutnya Bu, buka. Sebaik saya tuangkan air zam-zam itu, anak itu langsung diam seketika. Tep. Saya juga heran, loh tapi nggak nangis Bu? Iya Ustaz, ini nggak pernah seperti ini. Ya, biasanya nangis terus. Saya juga heran, kok bisa gitu kan gitu. Padahal dia katanya nangis terus, tapi ketika dituangkan langsung berhenti seketika. Nah, nanti mungkin bisa dilakukan yang punya keluhan seperti itu ya. Jadi anak-anak nangis gampang sebenarnya. Minumkan air zam-zam ya yang sudah diruqyah. Insya Allah berhenti. Ya. Itu tadi gangguan jin. Jadi siapa yang dalam tubuhnya ada 10% saja dari gangguan tersebut, ada Bu? Yang mengalami keluhan di dalam itu tadi ada 10%, berarti 5 biji aja. Tunjuk tangan Pak. Tunjuk tangan. Hah? Semua ada. 70% ada, Masya Allah. Ibu-ibu, hah? Ada semua. Yang nggak punya keluhan, yang dari 50 itu nggak ada semua, ada? Nggak ada. Berarti ada semua ini, ya. Ya, memang kita semua ada setannya. Paling tidak korin ya, dua orang setan yang senantiasa membisikkan kejelekan di hati kita. Makanya kita tundukkan mereka ya dengan ritual-ritual sunnah yang kita lakukan. Nah, mukjizat kesembuhan Al-Quran. Ya, kita sudah paham tadi, ayatnya sudah saya bacakan. Ya, salah satunya wa nunazzilu minal qur'ani ma huwa syifaa'un wa rahmatun lil mu'minin. Diturunkan Al-Quran itu sebagai syifa, ya sebagai penawar dan rahmat untuk orang-orang mukmin. Ya, jadi bukti-bukti mukjizat kesembuhan Al-Quran itu sudah sangat-sangat banyak sekali. Kalau Bapak Ibu mau filenya, ada ratusan video. Ya, ada ratusan video itu dalam laptop saya menunjukkan bukti-bukti tentang mukjizat kesembuhan Al-Quran. Mulai ibu mau sakit apa ada semua. Ya, mau sakit apa ada semua, termasuk lumpuh. Ya, di Malaysia itu ada ibu-ibu datang ke rumah dipapah-papah itu, susah kali jalannya ke hotel saya. Setelah itu saya ruqyah selama setengah jam. Ya, reaksi kakinya getar-getar. Kalau yang mau lihat bisa lihat di website saya ya, eriabdulrohim.com. Tulis saja nama saya ya, eriabdulrohim.com, nanti keluar website saya, ada di situ sudah saya upload. Ibu-ibu itu setelah diruqyah setengah jam, datangnya di papa-papa bawa tongkat 2, pulangnya yang bawa tongkat anaknya, jalan sendiri dia. Ya, jalan sendiri. Masya Allah. Ya, dan lain sebagainya. Banyak sekali. Bagaimana Al-Quran menyembuhkan? Nah, ini yang jadi masalah. Kita tahu bahwa Al-Quran itu bisa menyembuhkan, tapi bagaimana teknis kerjanya agar Al-Quran itu benar-benar menyembuhkan? Ini yang harus kita pelajari, ya kan? Gimana cara-caranya? Belajar sama siapa? Tentu belajar kepada orang-orang yang memang sudah terjun lama, ya, karena semakin banyak praktek, sama dengan kedokteran, semakin dia banyak terjun praktek, insya Allah semakin paham dia. Seperti itu. Pertama, untuk mengalahkan musuh Allah kita butuh pertama alunan suara Al-Quran sebagai senjata.
Jadi masing-masing sebenarnya kita sudah punya senjata, Bu, di rumah. Ada yang di rumahnya nggak punya Quran? Bisa tunjuk tangan? Ya. Ada yang punya Al-Quran di rumahnya tapi cuma disimpan di lemari? Ya. Ya, jadi Al-Quran kita sudah punya senjata. Ya, jadi suara, frekuensi Al-Quran. Jadi suara yang disuarakan. Al-Quran yang dikeraskan suaranya. Ya, itulah yang nantinya akan menjadi senjata yang tajam. Berikutnya, niat dan keyakinan. Kita niatkan dan kita yakin. Keyakinan itu kita dapatkan dari banyaknya praktek. Ya, nggak mungkin bapak ibu sebaik datang ikut pelatihan ini yakin langsung, nggak bisa. Tapi semakin banyak praktek, nanti rukyah diri sendiri, rukyah keluarga, rukyah tetangga. Setelah itu baru keyakinan itu akan tumbuh. Ya, niat ini memang harus diniatkan. Ya, saya kasih satu contoh. Ya, di pelatihan-pelatihan kita, termasuk di Malaysia, yang ikut pelatihan itu ada ustadz besar. Ya, ustadz besar di Malaysia, di Kinabalu itu. Ketika sesi rukyah syariah, praktek rukyah, ustadz ini yang pertama kali reaksi muntah-muntah. Padahal dia hafal Al-Quran. Ya, setiap hari kalau orang hafal Al-Quran, dia harus mengkhatamkan Al-Quran, membaca Al-Quran minimal 3 juz, 2 juz, 3 juz. Ya, kenapa selama ini setiap hari selama bertahun-tahun, belasan tahun bahkan dia membaca Al-Quran setiap hari 2 juz atau 3 juz nggak reaksi. Tapi ketika sesi pelatihan rukyah syariah dibacakan hanya Al-Fatihah saja langsung muntah-muntah. Karena niat yang bekerja. Ketika kita baca Al-Quran tidak diniatkan untuk menyembuhkan, ya mengalir seperti itu saja, gitu loh. Tapi ketika kita baca Al-Quran diniatkan untuk menyembuhkan, ya maka akan bereaksi. Diniatkan untuk membakar sihir, untuk menghancurkan jin yang ada dalam tubuh kita, maka akan reaksi. Seperti itu, ya. Nah, nanti insya Allah akan kita praktekkan. Kemudian berikutnya, sudah punya senjata, sudah punya niat, sudah punya keyakinan. Kita butuh yang ketiga. Apa yang ketiga? Jurus, Pak, teknik yang ampuh. Ya, tentu sesuai sunnah. Sudah punya pisau nih, sudah punya pedang, sudah berniat untuk membunuh musuh Allah di depan. Cuman masalahnya musuh Allah itu ternyata ninja, dia punya senjatanya bisa dikeliling-kelilingan gini. Nah, kita nggak bisa apa-apa, ya kalah lah kita, ya kan? Makanya kita harus jurus kita, kalau musuh punya jurus 2, kita harus punya jurus 3, harus lebih dari dia. Ya, harus tekniknya, punya teknik. Kemudian mengenali musuh. Kita perlu mengenali musuh. Musuh ini siapa? Ya, tipu dayanya di mana? Ya kan? Jalan masuk dia dari mana? Bagaimana agar jalan masuk ini ditutup? Kan gitu. Fokus terhadap kelemahan dia. Apa kelemahan mereka? Musuh kita ini kelemahannya apa? Nah, itu fokus di situ, serang mereka di situ, ya. Nah, kemudian gunakan kekuatan kita. Meruntuhkan perisai musuh. Percuma, kita udah punya senjata. Udah tahu bahwa musuh ini kecil, setan itu lemah, kecil, lucu, imut-imut. Ya kan, Pak? Ya, setan itu kan sebenarnya lucu ya. Matanya yang kayak yang di TV-TV itu, matanya merah, pakai bedaknya tebal kan gitu. Gincuan, lipstikan. Ya, kan lucu. Seharusnya jadi mainan. Apa kata Rasulullah ketika dia nangkap jin? Ya, ketika ada jin tangkap kecil, kalau saya tidak ingat perjanjian antara kamu dengan Nabi Sulaiman, maka kamu sudah saya bawa pulang ke rumah untuk mainan anak saya. Karena imut-imut seperti boneka. Ya, jadi musuh kita itu kecil, udah tahu. Tapi masalahnya ketika kita bacakan Al-Quran sebagai senjata, sudah kita niatkan untuk menyerang mereka dengan penuh keyakinan. Ya, kemudian jurusnya juga sudah hebat ini, udah ngalahkan Jet Li misalkan. Tapi ternyata musuh itu ada tembok, ya, di depannya. Sehingga ketika kita cocok pakai pedang, yang kena temboknya. Ketika kita bacakan Al-Quran terus ayat-ayat rukyah, ayat ini membentur tembok, tidak mempan. Kenapa? Karena masih ada perisai iblis. Yang perisai iblis itu kita bangun sendiri. Nah, saatnya hari ini kita runtuhkan. Hari ini perisai iblis itu harus kita runtuhkan. Kenapa? Biar apa?
sehingga ketika kita bacakan Al-Quran sekali baca, maka dia langsung kena. Ya, Al-Quran itu kita niatkan seperti anak panah. Anak panah yang menyerang mereka tepat di jantung mereka. Namun kalau masih ada dinding, ya, temboknya, maka tidak akan kena. Tapi kalau tembok ini sudah kita runtuhkan, maka satu anak panah saja sudah cukup untuk mematikan musuh kita. Selama ini satu Al-Quran kita bacakan, tenang-tenang aja dia. Ya, kenapa? Karena temboknya belum kita rubuhkan. Nah, alunan Al-Quran dan doa adalah senjata yang tajam. Kita akan buktikan bahwa ayat-ayat Al-Quran itu sangat tajam. Ya, menghancurkan jin-jin, setan-setan, sihir, musuh kita yang bersembunyi selama ini dalam tubuh kita. Ya, ini ada sebuah ayat dalam surat Al-A'raf ayat 44. Ketika ayat ini saya bacakan, maka ayat ini akan berpengaruh pada jiwa-jiwa kita, akan berpengaruh di kolbun kita. Apakah pengaruh getaran itu karena rasa takut dan rasa cinta kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, atau getaran yang terjadi di hati kita itu karena adanya setan atau sihir yang selama ini bersembunyi dalam tubuh kita? Jadi antara dua. Tidak mungkin ada orang yang ketika dibacakan Al-Quran tidak ada merasakan efek getaran dalam kolbunya, dalam hatinya. Ya, seperti itu. Kita bacakan, saya bacakan dulu. Wa nada ashabul jannati ashaban nar an qad wajadna ma wa'adana rabbuna haqqan fa hal wajadtum ma wa'ada rabbukum haqqan qalu na'am fa'adzana mu'adzdzinun bainahum al-la'natullahi 'alal zalimin. Dan penduduk-penduduk jannah memanggil penduduk-penduduk neraka. Wahai penduduk neraka jahanam, kami penduduk surga sudah mendapatkan apa yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, yaitu berupa kenikmatan di surga. Fahal wajadtum ma wa'ada rabbukum haqqan. Wahai penduduk neraka jahanam, apakah kamu sudah mendapatkan janji Allah Subhanahu wa Ta'ala berupa siksa Allah Subhanahu wa Ta'ala? Qalu na'am. Maka penduduk neraka jahanam itu mengatakan, ya, kami sudah dapatkan janji Allah itu berupa siksa. Fa'adzana mu'adzdzinun bainahum. Maka menyerulah seorang penyeru dari malaikat kepada mereka berdua, yaitu penduduk surga dan penduduk neraka jahanam. Al-la'natullahi 'alal zalimin. Semoga Allah melaknat orang-orang yang senantiasa melakukan kezaliman. Ya, ini ayatnya. Saya akan bacakan. Bapak-bapak dengarkan dengan khusyuk. Dengarkan dengan khusyuk. Dengarkan dengan hatinya. Sudah? Maka ayat-ayat ini insya Allah akan berpengaruh kepada jiwa-jiwa kita. Apakah pengaruh itu karena gangguan setan yang selama ini bersembunyi dalam jiwa kita, atau karena memang rasa takut dan rasa cinta yang ada dalam hati kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bang, coba dicek bang, apa itu bang? Masih hidup nggak? Apa handycam masih hidup nggak? Orang itu mana sih, Bedri? Masih. Arahkan ke jamaah ya. Dari sini aja, dari sini aja. Jangan diambil dapatkan sebanyak-banyaknya. Dari sini. Udah, sudah bisa. Antum jaga fokus, nanti kalau ada yang reaksi dia apa kan ya. Oke. Kita mulai. Bapak-bapak mendengarkan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa nada ashabul jannati ashaban nar an qad wajadna ma wa'adana rabbuna haqqan fahal wajadtum ma wa'ada rabbukum haqqan qalu na'am fa'adzana mu'adzdzinun bainahum al
Bapak-bapak ada yang merasakan sesuatu? Silakan tunjuk tangan. Apa yang dirasakan, Pak? Hah? Panas tangannya. Ya, ada lagi? Ada lagi? Apa? Hah? Getar. Ada lagi? Ibu-ibu ada yang merasakan? Apa? Gemetar. Itu anaknya. Iya, dia merasakan juga. Hah? Dia yang merasakan. Oh gitu. Ibu-ibu yang lain? Apa Bu yang dirasakan? Mau lepas? Apanya? Nyawanya? Hah? Ada yang mau lepas ya? Ada lagi? Berat, gemetar. Yang lain? Ada yang merasa sedih? Ada yang merasa sedih? Oke, sekali, itu baru bacaan sekali. Kita baca lagi, agak keras lagi. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa nada ashabul jannati ashaban nar an qad wajadna ma wa'adana rabbuna haqqan fahal wajadtum ma wa'ada rabbukum haqqan qalu na'am fa'adzana mu'adhdhinun bainahum al-la'natullahi 'alal zalimin wa nada ashabul jannati ashaban nar an qad wajadna ma wa'adana rabbuna haqqan fahal wajadtum ma wa'ada rabbukum haqqan qalu na'am fa'adzana mu'adhdhinun bainahum al-la'natullahi 'alal zalimin al-la'natullahi 'alal zalimin al-la'natullahi 'alal zalimin wa nada ashabul jannati ashaban nar an qad wajadna ma wa'adana rabbuna haqqan fahal wajadtum ma wa'ada rabbukum haqqan qalu na'am fa'adzana mu'adhdhinun bainahum al-la'natullahi 'alal zalimin al-la'natullahi 'alal zalimin al-la'natullahi 'alal zalimin al-la'natullahi 'alal zalimin wa nada ashabul jannati ashaban nar an qad wajadna ma wa'adana rabbuna haqqan fahal wajadtum ma wa'ada rabbukum haqqan qalu na'am fa'adzana mu'adhdhinun bainahum al-la'natullahi 'alal zalimin 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 wa nada ashabul jannati ashaban nar an qad wajadna ma wa'adana rabbuna haqqan fahal wajadtum ma wa'ada rabbukum haqqan qalu na'am fa'adzana mu'adhdhinun bainahum al-la'natullahi 'alal zalimin al-la'natullahi 'alal zalimin al-la'natullahi 'alal zalimin. Sudah Bu? Sudah buka matanya semua? Gimana ibu-ibu rasanya? Ada getaran? Hah? Terasa?